Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, kali ini saya mau berbicara soal PyTrend-nya Jam'an Nur Khatib Mansur. Kita singkat saja dengan JNM. Saya nanti akan membacakan perjalanan PyTrend ini. Kemudian nanti di akhir video ini saya akan lampirkan sebuah video wawancara saya dengan Wildan namanya. Wildan ini adalah mantan leader PyTrend dari kota Sukabumi. Wildan pernah tampil di Toiba Channel yang hari ini peredarannya sudah dihentikan oleh Google. Saudara-saudara, PyTrend yang dikenal hari ini, PyTrend yang dimiliki oleh JNM ini bermula dari tahun 2013 lalu. Orang yang paling berjasa dalam pendirian PyTrend ini adalah Febrian Agung. Febrian Agung ini saya pernah bertemu dengan dia, pernah mewawancarai dia, dan pernah saya tayangkan di Toiba Channel juga, di mana Febrian Agung bertutur kepada saya tentang eksistensi dia dalam PyTrend-nya JNM ini. Saudara-saudara, bermula pada tahun 2013 sampai tahun 2014, JNM kemana-mana mengajak orang untuk ikut bergabung dengan VSI ketika itu, Veritra Sentosa International, yang setelah itu tahun 2015 sampai seterusnya lebih dikenal dengan PyTrend. Saudara-saudara, PyTrend ini dikelola oleh perusahaan bernama PT VSI atau Veritra Sentosa International. Pertama berdiri VSI ini adalah pada tanggal 10 Juli 2013 dengan pemegang sahamnya adalah Febrian Agung sebesar 90% dan JNM sebesar 10%. Sedangkan pengurusnya ketika itu antara lain ada Bapak OJK sebagai direktur utamanya, kemudian ada Bapak STP sebagai direktur, kemudian Febrian Agung sebagai komisaris utamanya, dan JNM sebagai komisaris. Saya menyebutkan Febrian Agung secara lengkap ya, karena saya pernah bertemu dengan dia, mewawancarai dia, dan dia bercerita panjang lebar soal jasa dia dalam perusahaan JNM ini, dalam PyTrend ini. Pada tanggal 1 Oktober 2013 ada pergantian pengurus, sehingga susunannya sebagai berikut: JNM sebagai dirutnya, kemudian Bapak STP sebagai direkturnya, kemudian Febrian Agung sebagai komisarisnya. Pada tanggal 3 Desember 2013 ada perubahan pemegang saham, di mana Febrian Agung menguasai 60% saham dari PT VSI itu, dan JNM menguasai 40%. Pada tanggal 14 April 2014 ada perubahan pemegang saham menjadi sebagai berikut: JNM menguasai 60% dan Febrian Agung 40%. Jadi dibalik ya komposisi kepemilikan sahamnya. Pada tanggal 1 Oktober 2014 ada perubahan pemegang saham dan perubahan pengurus menjadi sebagai berikut. Sebelum saya teruskan, saya mengatakan bahwa data ini saya dapatkan dari sumber yang bisa dipercaya. Dia punya akses ke, atau pernah punya akses ke PT VSI, di mana PT ini yang mengelola dan menjalankan PyTrend milik Pak JNM ini. Saya ulangi, pada tanggal 1 Oktober 2014 ada perubahan pemegang saham dan perubahan pengurus menjadi sebagai berikut: JNM menguasai 95%,
kemudian Febrian Agung hanya menguasai 5% saja. Sedangkan pengurusnya itu JNM sebagai dirutnya, kemudian Bapak DN sebagai direktur, ada Bapak HP sebagai direktur. Kemudian saya perlu bacakan sini ada nama Siti Maimunah sebagai komisaris utama. Siti Maimunah kita kenal sebagai istrinya JNM. Kemudian ada Ibu KS sebagai komisaris. Pada tanggal 6 November 2015, perubahan pemegang saham terjadi lagi, di mana JNM menguasai 95% saham dan Ibu KS menguasai hanya 5%. Di sini Febrian Agung sudah tidak ada lagi namanya. Saudara-saudara, sebagaimana kita tahu bahwa mulai tahun 2015 ini JNM selalu tampil di berbagai media, termasuk di media sosial, juga di televisi, dan penampilan-penampilan dia di media-media off air itu memperkenalkan PayTrend, kemudian mengajak orang untuk bergabung di PayTrend, kemudian mengajak orang juga untuk membeli aplikasi PayTrend ini. Saudara-saudara, pada tanggal 31 Maret 2016 ada perubahan signifikan dalam pemegang saham dan perubahan dan pengurus PayTrend. Ini ada perubahan yang sangat signifikan. Di situ tertulis JNM menguasai 73% dari saham PT VSI. Kemudian ada Bapak MSA menguasai 19%. Bapak MSA ini kita kenal sebagai salah satu penggerak ekonomi syariah di Indonesia. Dia cukup terkenal, mempunyai lembaga pendidikan ekonomi syariah. Kemudian ada Bapak ISB memegang 3% dari saham PT VSI. Bapak ISB ini kita juga mengenalnya sebagai penggerak ekonomi syariah di tanah air, putra dari seorang ulama terkenal di Jawa Barat. Kemudian Ibu KS juga masih menguasai 5% dari saham PT VSI atau PayTrend itu. Ada perubahan pengurus juga yang cukup signifikan di sini. Ada Bapak MSA tadi sebagai komisaris utama. Ada Siti Maimunah masih menjabat sebagai komisaris. Kemudian Ibu KS masih sebagai komisaris dan Bapak ISB tadi juga sebagai komisaris. Saudara-saudara, pada tanggal 24 Maret 2017 ada perubahan pemegang saham dan pengurusnya, di mana Pak JNM menguasai 73%, Ibu Siti Maimunah menguasai 15%, Bapak MSA menguasai 7%, dan Ibu KS menguasai 5% saham. Sedangkan pengurusnya ada perubahan, di mana Pak HP sebagai direktur utama, ada Bapak DN, sebuah nama baru, sebagai direktur, ada JNM masih komisaris utama, Ibu Maimunah sebagai komisaris, ada Ibu SA masih sebagai komisaris, dan Bapak MSA masih sebagai komisaris pula. Saudara-saudara, pada tanggal 27 September 2017 ada perubahan pemegang saham dan pengurusnya. Ada JNM masih dominan, ada Maimunah, Siti Maimunah juga di situ. Ada Bapak B masih memegang, ada pendatang baru pemegang saham, dan ini yang terbaru PT Inex Arsindo masuk sebagai pemegang saham. PT Inex Arsindo adalah pengelola dari Hotel City-nya JNM yang berada di Tangerang, yang sampai saat ini juga masih meninggalkan banyak masalah. Masalahnya sedang menjalani persidangan kasus perdata di Pengadilan Negeri Tangerang. Saudara-saudara, pada tanggal 5 Juli 2019 ada perubahan peningkatan modal dalam perubahan pemegang saham.
peningkatan modal itu sebesar sekitar 11 miliar, di mana pemegang sahamnya ada Bapak JNM, kemudian istrinya yaitu Siti Maimunah, dan ada Bapak B. Saudara-saudara, terakhir diubah dengan akta perubahan pada tanggal 25 Februari 2021, di mana pengurusnya di situ ada beberapa petinggi Darul Quran, ada masuk di situ, ada Bapak T, ada Bapak IS, ada sebagai direktur, Bapak T sebagai direktur utamanya, kemudian Bapak IS sebagai direktur, Bapak HD sebagai direktur, Bapak DAO sebagai direktur, ada WSU sebagai direktur, ada seseorang bernama R sebagai direktur, ada Bapak DN sebagai komisaris independen. Saudara-saudara, Ferritra Sentosa International VSI itu pada tahun 2013 itu hanya menjalankan usaha direct selling MLM yang kita kenal sampai dengan tahun 2018. VSI kemudian mendapat teguran dari Bank Indonesia pada tahun 2017 karena mengelola dana masyarakat tanpa izin dari Bank Indonesia. Pada bulan Maret 2018 VSI mendapat izin e-money. Ini yang kemudian ramai sekali. JNM waktu itu mempromokan secara besar-besaran, membuat sebuah acara besar-besaran ketika VSI mendapat izin dari Bank Indonesia. Dan pada bulan Desember 2018 VSI mendapat izin untuk melakukan transfer dana. Saudara-saudara, ada sebuah data juga yang saya temukan, yang saya dapatkan itu pada tanggal 31 Maret 2017 VSI melakukan pembelian terhadap Hotel City dari sebuah bank besar di Indonesia dengan jumlah sebesar lebih dari 50 miliar. Dan hotel kita tahu bahwa Hotel City itu sudah dilunasi oleh kreditnya di bank tersebut oleh JNM itu pada tahun 2017. Saudara-saudara, saya juga mau sampaikan di sini bahwa saat ini direct sellingnya pattern itu masih dijalankan oleh PT VSI, dan ada lagi sebuah PT bernama PT Treni. Itu saya menduga inilah yang menjalankan usaha e-money-nya Paitren. Saudara-saudara, saya juga mendapat data di sini bahwa Paitren ini atau VSI ini mendapat suntikan dana, atau lebih tepatnya pinjaman dana dari pihak ketiga yang jumlahnya puluhan miliar untuk keberlangsungan Paitren itu sendiri. Tapi sayang, sejak tahun 2019 data yang ada pada saya ini menyebutkan bahwa Paitren itu sudah mengalami kesulitan keuangan. Pada bulan Februari sampai dengan September 2020 itu juga Paitren mendapat suntikan dana. Hanya saja sekali lagi saya sampaikan di sini bahwa sejak 2019 itu Paitren sudah mengalami kesulitan dana, sehingga Paitren atau VSI ini tidak lagi mampu membayar gaji atau salary dari sebagian karyawannya, bahkan hak-hak mereka lainnya juga tidak dibayar. Nah, di mana beberapa karyawan itu akhirnya membuat langkah advokasi untuk meminta kembali hak-hak mereka yang telah diabaikan oleh PT VSI, dalam hari ini JNM sebagai pemegang saham terbesarnya. Saudara-saudara, para karyawan itu sekarang sedang belasan orang yang sedang melakukan advokasi dan ditangani oleh Pak Zeni, dibantu oleh Pak Zeni Mustafa dan Pak Sudaryanto.
yang baru beberapa waktu yang lalu sudah menjalankan upaya bipartit dan tripartit. Mudah-mudahan tuntutan mantan dan karyawan Paytren atau VSI ini dapat dikabulkan oleh PT VSI. Saudara-saudara, hari ini kita saksikan JNM tidak lagi tampil di media sosial maupun media lainnya mempromosikan atau mengajak orang untuk membeli aplikasi Paytren atau bergabung dengan Paytren dalam bisnis yang lainnya. Apa yang dilakukan sepanjang tahun 2013 sampai tahun 2018 yang sangat dikdaya lah di media sosial. Dia mempromo, mengajak orang dengan berbagai macam jualannya itu di media sosial. Sekarang kita tidak melihatnya lagi. Ada apa sebenarnya? Nah, berikut ini saya juga akan menghadirkan sebuah kenyataan di mana seorang mantan leader Paytren akan menuturkan kepada kita pengalaman dia bergabung dengan Paytren hingga dia berhenti menggunakan aplikasinya atau mengajak orang untuk bergabung dengan Paytren. Saudara-saudara yang belum melakukan subscribe, saya minta agar di subscribe dan boleh di share sebanyak mungkin jika melihat video ini bermanfaat. Terima kasih banyak perhatiannya. Silakan ikuti perbincangan saya dengan Wildan, mantan leader Paytren dari Sukabumi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Wildan, mantan leader Paytren. Iya. Jauh-jauh dari Sukabumi, ya Kang ya? Iya, betul. Pagi-pagi dari Sukabumi ya Kang ya? Pagi-pagi. Kang Wildan, masuk Paytren tahun berapa itu? Tahun 2017, tepatnya ini kalau nggak salah bulan Oktober Pak lah. Bulan Oktober. Oktober kesini akhir lah. Akhir ya, 2017 ya? Iya. Kang Wildan, kenapa mau masuk Paytren? Ya karena waktu itu Paytren lagi rame ya. Iya, iya. Banyak juga yang nawarin di media sosial dan lain sebagainya. Pokoknya Paytren lagi booming gitu ya di masyarakat gitu Iya, ya. iya, iya. Emang waktu itu Paytrennya apa menurut Kang Wildan sehingga mau ikut gabung? Ya waktu itu Paytren itu kan yang ditawarin kan aplikasi ya, lisensi gitu kan. Ownernya ngejelasin Paytren itu lisensi aplikasi bayar-bayar, payment gateway gitu. Iya, iya. Katanya tujuannya untuk memudahkan Iya. bayar-bayar lah intinya Iya, gitu ya. Banyak macamnya lah waktu itu. Dari segi bisnis? Dari segi bisnis ya itu lisensi. Kita beli lisensi hak usaha lah. Iya, dan nanti bisa dijual lagi. Iya. Dari keuntungan yang dijanjikan waktu itu, selain kemudahan untuk membayar-bayar, bisa berbisnis. Ya, ada nilai bisnisnya lah. Ada gitu nilai lah. bisnisnya. Ada iming-iming bisnisnya Iya. gitu. Kang lah. Wildan daftar berapa? Pertama sih daftar 350.000 Iya. karena satu hak usaha. Iya. Kesini ya makin tertarik juga ya Iya, ngelihat iya. video-video gitu kan, video di YouTube, Iya. di Facebook, pokoknya di medsos itu Paytren aja gitu kan, Iya. yang sering banyak yang nawarin gitulah. Iya. Saya pahami gitu kan, karena tertarik lah ya upgrade Pak Upgrade dari 350.000 menjadi 10 juta. 10 juta. Ya. Banyak duit Kang Wildan waktu itu. Nggak banyak sih. Dari mana duit itu Kang? Maksain gitu ya. Pinjam-pinjam lah gitu ya. Oke. Iya. Upgrade jadi 10 juta. Iya, upgrade 10 juta. Apa yang Kang Wildan dapat dari 10 juta itu? Kalau dari nominal katakan bisnis ya, kita nggak langsung balik modal ya, enggak. Aha. Kalau kita mau balik modal bahkan lebih dari modal ya harus nyari orang. Nyari orang untuk beli Nyari lisensi. orang untuk beli lisensi. Kang Wildan, satu orang yang daftar lewat Kang Wildan, nanti Kang Wildan dapat berapa anunya tuh? Kalau nggak salah itu takut salah, mohon maaf Ya, ya, itu ya. 75.000 sampai 100.000 lah gitu. Kalau orang itu Satu daftar orang 300. lewat, iya, Kalau daftar 350.000, 50.000, iya. Kang Wildan dapat 75.000. Iya, 100 gitu kalau nggak salah lah. Berarti ya. butuh berapa banyak orang baru biar banyak lah. Ya makin banyak lah biar balik modal gitu ya. Berapa orang yang sudah Kang Wildan rekrut sehingga bisa dapat bonus dari mereka? Kalau secara langsung ke saya ini puluhan sih. Puluhan Kalau ya? secara sponsor langsung ya Ah. puluhan. Tapi kalau ditotalin sama mitra-mitra yang nyari lagi lagi itu ratusan Pak. Berarti Kang Wildan untungnya berapa setelah 10 juta itu? Kalau nominal sih karena kan di situ ada marketing plan-nya ya gitu ya. Ah. Karena sudah lama saya tidak buka aplikasi, sudah lama saya tinggalin karena berbagai macam faktor. Ah.
kalau dibilang balik modal masih ragu hitung-hitungannya ya. Apakah sudah balik atau belum? Iya, tapi Masih ya ragu terus ya? terang kalau ngerasain bonus ada. Ada. Karena kan saya dapat mitra itu Iya, dari mitra tapi ya. kalau balik modal masih ragu. Masih ragu, harus dicek lah gitu. Cek-cek lagi gitu ya. Terakhir pakai pattern itu kapan aplikasinya tuh? Terakhir saya nggak lama sih, setahun setengah, hampir 2 tahun. Untuk lah ya. bayar-bayar itu ya? Justru malah Hmm. orang itu ada 2 versi Pak. Hmm. Ada yang tertarik dengan memang bayar-bayarnya, ada yang tertarik memang daftar itu nggak pakai bayar-bayar, lebih ke bisnisnya gitu. Jadi dia mencari orang. Mencari orang aja, aplikasinya nggak dipakai aja Nggak gitu. dipakai. Iya, ada orang yang kesana Nah, arahnya downline-nya gitu. Kang Wildan yang mana yang banyak? Ada juga yang versi yang dipakai aplikasinya nggak dijalanin bisnisnya. Kang Wildan termasuk yang jual aplikasi. Jual aplikasi lebih ke situ, tapi pernah lah transaksi Iya, iya. gitu. Yang menjual aplikasi masih ragu sudah balik modal atau belum ya? Iya. Oke. Kalau berhenti merekrut orang kapan? Setelah rame-ramenya Paytren itu, karena banyak peraturan baru ya, regulasi yang dipenuhi oleh perusahaan, entah ada apa di perusahaan Paytren itu, sehingga banyak aturan yang ya mungkin itu untuk melegalkan legalitas tapi menghambat ke mitra-mitra gitu Pak. Dalam berinteraksi dengan Iya, aplikasi dalam itu ya? transaksi, dalam berbagai macam, intinya digunain tuh agak ribet gitu. Yang dulunya judulnya memudahkan. Iya, oke. Itu terakhir kapan Kang Wildan rekrut orang? Terakhir ya taruhlah saya 2 tahun kurang menjalanin bisnisnya gitu. Cuma 2 tahun 2 ya? tahun Dari aja. tahun 2019 sudah nggak rekrut Iya, orang lagi? enggak, iya, udah berhenti, malah ditinggalin gitu. Iya, aplikasinya juga. Aplikasinya ditinggalin, orang-orang yang saya pernah ajak juga tinggalin gitu. Iya. Tapi masih ada komunikasi dengan teman-teman itu? Sebagian ada yang masih saya silaturahmi, komunikasi, kebanyakan yang jauh-jauh enggak. Silaturahmi itu biasanya apa tuh Kang? Dari segi apanya nih Pak Ya silaturahmi? kalau silaturahmi mereka masih Oh, iya. masih ngomong Paytren, pacaran lagi iya. atau minta maaf atau PDKT pokoknya. Ya kadang suka ada menyinggung gitu kalau ngomongin Paytren, dulu gini ya, sekarang gini gitu ya, sering flashback lah, kilas balik ke belakang gitu Pak ya. Karena lucu aja gitu ya, yang dulu kitanya menggebu-gebu ngajak orang terus gitu ya, di akhir karena banyak inilah gitu aja, problem dan lain sebagainya, ambruk aja gitu Pak. Iya. Jadi sekarang Kang Wildan cuma 2 tahun ya gunakan itu ya? 2 tahun lah kurang. Dan juga nggak merekrut orang lagi? Enggak Hanya 2 merekrut tahun lagi, itu iya. ya? Bahkan di grup pun saya bubarin gitu. Oh, Kang Wildan, sebenarnya permasalahan Paytren apa sesungguhnya sih kayak Kang Paytren sehingga Kang Wildan sudah nggak gunakan lagi, nggak merekrut orang lagi, udah nggak berbisnis Paytren Iya. lagi? Secara umum apa sih Kang? Secara ngomongin aplikasi jadi ribet ya. Ribet ya? Aplikasi yang awalnya mudah-mudah untuk bayar-bayar, juga perbandingan dengan brand-brand lain juga beda Aplikasi jauh apa yang gitu beda ya, jauh ya? jauh gitu. Terus kalau dari nilai bisnis kan kita nyari orang gampang-gampang susah Iya, gitu iya, kan. betul. Kan orang itu nggak percaya ke kita Pak ya. Selalu istilahnya nanya legalnya mana, Iya. halal haramnya. Iya. Waktu itu kan sempet ada perdebatan juga kan ya, teman-teman kan suka nanya ini Halal apa hal haram? apa haram gitu kan ya kan. Kalau sekarang Kang Wildan yakinnya halal atau haram? Kalau sekarang ya kalau sudah tahu apa yang sebenarnya ya apa ya Pak. Oke. Kang Wildan, kepada mantan downline-nya Kang Wildan, Ya. apa yang mau Kang Wildan katakan? Silakan Kang. Oke, ini mau istilahnya kalau misalkan ada teman-teman saya yang dulu berjuang bareng-bareng gitu ya. Saya juga istilahnya kan di atas saya masih ada yang lebih ini lagi kan Betul, ya. iya. Ya, saya waktu itu levelnya star leader Pak ya. Star leader itu 100 kanan 100 kiri. Oh, iya. Pohon jaringannya gitu kan ya, apalagi yang lebih di atas itu udah ribuan bahkan puluhan gitu kan mitra-mitranya. Iya. Ya mohon maaf aja gitu, yang iya, dulu menggebu-gebu ngajak teman-teman untuk istilahnya punya penghasilan tambahan dan lain sebagainya, kok tiba-tiba di tengah jalan Iya. muntaber gitu kan, mundur tanpa berita. Tapi sempat saya bubarin juga sih, Oh, gitu mohon maaf di grup gitu kan, pamitan ke teman-teman yang dulu sama-sama berjuang, karena mungkin ini Paytren sudah sulit gitu ya, zamannya sulit dan banyak PR yang nggak mungkin kita bisa selesaikan sebagai leader kan, itu mah tanggung jawab owner dan perusahaan lah gitu kan, kita bisa nggak mengcover Pak ya, nggak mungkin kita bisa mengcover karena ya kita mah leader di bawah gitu Pak ya istilahnya. Ya minta maaf aja gitu. Terus kalau misalkan ada bisnis-bisnis yang kayak gitu harus dipikir-pikir berulang-ulang lah. Jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. 2 kali gitu ya. Iya. Kang,
kepada pemilik Paytrend apa yang Kang Wildan mau bilang? Owner ya gitu Iya, ya, iya, kepada owner Paytrend YM, penuhilah gitu apa yang memang harus dipenuhi. Oh gitu. Sebagai kalau memang dulu juga menggembor-gemborkan dengan tagline-nya, dengan semangatnya, Iya. terus kalau memang ada yang memang kurang apa namanya kurang baik, dibenahi, selesaikanlah apa yang memang menjadi permasalahan yang istilahnya Melingkupi Paytrend. bersifat ya Wah. gitulah, termasuk hak-hak mitra yang memang kalau seandainya ini bisa dibalikin ya, mitra-mitra kayaknya akan seneng Pak, apalagi yang titanium itu Pak. Iya iya iya. Lumayan Pak, 10 juta sekarang gede Pak. Betul, betul. Yang nggak punya duit Pak Jadi masih kalau, ngarepin ya. kalau bisa dikembalikan aja lah. Kembalikan Supaya aja tidak lah. menjadi Iya, gitu masalah. apa haknya. Kalau memang itu istilahnya kewajiban beliau ya kembalikanlah. Ya memang itu ownernya kan. Iya, iya. Ya harus tanggung jawab. betul betul. Kang Wildan kalau sekarang diajak bisnis lagi sama oleh bapak itu masih mau? Ya pikir-pikir lagi Pikir-pikir lah. lagi, Kalau ya. memang toh sudah berubah menjadi lebih baik, katakanlah sudah menyelesaikan permasalahan-permasalahannya ya Kenapa tidak ya? kenapa tidak, kan manusia ya. Iya betul. Tapi kalau Cuman masih- kalau saat ini masih aja ada yang belum selesai ya pikir-pikir lagi lah. Janganlah. Oke Kang Wildan, terima kasih banyak ya. Siap, sama-sama. Pulang ke Sukabumi hati-hati Kang Wildan ya. Siap, sama-sama Pak Darso. Teman kita yang baru Kang Wildan mau pulang ke Sukabumi. Terima kasih banyak Kang Wildan ya. Sama-sama. Oke, hati-hati Iya. di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.